Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut di bunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan. Ya. Orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya. Orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia, mengatakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini. Ya. Lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak maksiat, tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa, nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada 2 riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana nih? Yang membawa sebuah besi. Yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi, kata ulama hadis digabungkan keduanya, dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat.